10 tersangka diringkus, dijerat 12 tahun hukuman penjara. KPK kemudian menemukan bukti-bukti, dua alat bukti yang cukup, yang kemudian bisa disimpulkan bahwa ada dugaan tindak pidana korupsi di dalam kaitan dengan ESDM. Dan kemudian setelah melalui gelar perkara, maka tadi disampaikan Sekjen ESDM waktu itu, yaitu WK, ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan atau dugaan telah menerima ya, sesuai dengan pasal 12B dan atau pasal 11 ya, Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Salah satu bukti tentu yang berkaitan dengan temuan KPK ya, penyidik KPK ketika dalam proses penggeledahan di ruang Sekjen SDM waktu itu, di ruang WK, yakni uang sekitar 200.000 US dollar ya, yang dimana Sekjen SDM sendiri waktu itu belum bisa menjelaskan dari mana asal muasal 200.000 dolar Amerika itu. Jadi kalau dikatakan atau ditanyakan apakah salah satu temuan itu adalah atau bukti adalah 200.000 dolar Amerika yang ditemukan, saya kira itu adalah sebagian ya bukti-bukti yang sudah dimiliki oleh KPK. KPK sedang mengusut dugaan korupsi pemotongan tunjangan kinerja aparatur penyelenggara negara di Kementerian SDM. Untuk SDM, kami pastikan tersangkanya lebih dari 1 orang, gitu ya. Dan ini terkait tadi ya, pemotongan tunjangan tukin sejauh ini ya berkisaran sekitar puluhan miliar ya. Uangnya kemudian diduga dinikmati oleh para oknum ini, yang kemudian penggunaannya juga diduga untuk baik itu ada keperluan pribadi masing-masing, ada pembelian aset, kemudian ada juga untuk tanda kutip operasional gitu ya, termasuk juga dugaannya dalam rangka untuk pemenuhan proses-proses pemeriksaan oleh BPK. Nah, ini kan bukan angka yang kecil ya, ini angka yang sangat fantastis, dan secara logika saya ya, transaksi itu dilakukan bukan dalam waktu yang sangat singkat, mungkin bisa bertahun-tahun, bisa 5 tahun lebih itu, dan tentunya itu juga melibatkan tidak sedikit aktor yang terlibat di situ. Nah, pertanyaan besarnya adalah mengapa transaksi yang besar itu ya, apabila benar itu tidak sesuai dengan profil dari para aktor yang terlibat, kok bisa lolos? Ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan di Kementerian Keuangan itu nggak berhasil atau gagal ya. Lebih jauh lagi itu juga menunjukkan bahwa revolusi mental itu ya hanya omong kosong aja. Kalau nggak salah 10 kemarin itu ya, terakhir 10 kalau nggak salah, kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur kepada wartawan. KPK belum merinci identitas para tersangka tersebut, namun Asep menyebut pihaknya telah melakukan penggeledahan di sejumlah kediaman tersangka. Itu kesana itu kan, masing-masing rumah dari para tersangka itu kan digeledah, karena bukti-bukti terkaitnya, slip gaji dan bukti lainnya, itu kita cari bukti-bukti itu, ujar Asep. Tim penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan di kantor PLH Dirjen Minerba Kementerian SDM M. Idris FCIT. Penggeledahan itu dilakukan pada Sabtu 1 April 2023. Asep mengatakan penggeledahan ruangan Idris berawal saat penyidikan penggeledahan kantor Kementerian SDM dan kantor Dirjen Minerba. Kemudian dari sana ketika akan dilakukan penggeledahan di ruangan PLH Dirjen kemudian ditemukan kunci apartemen. Kemudian kita minta Pak PLH untuk diajak ke apartemennya di Pakubuwono, otomatis itu sampai pagi, ujar Asep. Berbekal temuan kunci apartemen di ruangan Idris itu, penyidik KPK langsung menggeledah salah satu kamar apartemen Pakubuwono di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dari sana penyidik menemukan uang miliaran rupiah. Di sana memang kita menemukan sejumlah uang yang nggak puluhan miliar, sekitar 1,3 miliar katanya. Asep menyebutkan pihaknya masih mendalami kepemilikan aparatur Pakubuwono tersebut. Penyidik belum menyimpulkan apartemen itu milik PLH Dirjen Minerba. Kuncinya memang ada di pihak PLH, tetapi kita tidak tahu secara hukum punya siapa. Bisa saja di sana kan hanya numpang atau apa, kita nggak tahu.
Namun KPK belum menjelaskan berapa duit yang mengalir untuk keperluan pemeriksaan BPK itu. Ada juga untuk operasionalnya, termasuk dugaan dalam rangka untuk pemenuhan proses-proses pemeriksaan oleh BPK, kata Kabag Pemerintahan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Sabtu April 2023. Uangnya kemudian diduga dinikmati oleh para oknum ini yang kemudian penggunaannya juga diduga untuk baik itu dari keperluan pribadi masing-masing, sambungnya. Lebih lanjut, Firly juga berterima kasih kepada Tumpak karena menilai KPK saat ini masih on the track atau pada jalurnya. Menurut Firly, hal itu sesuai dengan capaian kinerja 2022 yang dilaporkan Dewas. Laporan itu membuat 4 perspektif indikator kinerja, yakni perspektif pemangku, kepentingan, akuntabilitas, profesional internal, dan kapasitas organisasi. KPK meraih capaian nilai kinerja organisasi sebesar 101,22%, atau capaian tersebut melebihi skor yang menjadi target organisasi, kata Firly. Selain itu, Firly menyebutkan Dewas mengukur indeks integrasi pimpinan dan pegawai KPK tahun 2022 melalui survei. Dalam survei tersebut, KPK meraih skor 95,7 atau masuk kriteria sangat baik, ujar dia. Firly mengaku berkomitmen tentang menuntaskan tugas kepemimpinan KPK Jilid 5 hingga akhir. Ia memastikan tidak ada proses hukum yang menjadi warisan buruk untuk periode selanjutnya. Kami pastikan tidak akan ada proses hukum yang cacat sebagai warisan untuk periode berikutnya, kata Firly. Sebelumnya, Tumpak menyebutkan KPK saat ini masih dalam on the track dan dipercaya masyarakat. Namun demikian, ia menyayangkan KPK kini jarang menangani kasus besar yang biasa disebut dengan the big fish. Hanya sayangnya kita belum bisa berhasil mengungkapkan kasus-kasus yang besar, kasus-kasus yang Asep mengatakan uang yang ditemukan tersebut dalam bentuk pecahan rupiah, namun dia belum bisa memastikan jumlah duit itu. Ia hanya memperkirakan nominalnya mencapai miliaran. Belum dihitung sampai saat ini, tapi kalau diperkirakan sampai miliaran, ungkap dia. Sebelumnya diberitakan, KPK melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi pembayaran tunjangan kinerja pegawai di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2020-2022. Lembaga anti rasuah ini pun telah menetapkan tersangka dan menaksir penyelewengan uang dalam kasus tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Namun, KPK belum merinci identitas para tersangka yang dimaksud, sebab proses penyidikan masih terus dilakukan. Lebih lanjut, Firly juga berterima kasih kepada Tumpak karena menilai KPK saat ini masih on the track atau pada jalurnya. Menurut Firly, hal itu sesuai dengan capaian kinerja 2022 yang dilaporkan Dewas. Laporan itu membuat 4 perspektif indikator kinerja, yakni perspektif pemangku, kepentingan, akuntabilitas, profesional internal, dan kapasitas organisasi. KPK meraih capaian nilai kinerja organisasi sebesar 101,22%, atau capaian tersebut melebihi skor yang menjadi target organisasi, kata Firly. Selain itu, Firly menyebutkan Dewas mengukur indeks integrasi pimpinan dan pegawai KPK tahun 2022 melalui survei. Dalam survei tersebut, KPK meraih skor 95,7 atau masuk kriteria sangat baik, ujar dia. Firly mengaku berkomitmen tentang menuntaskan tugas kepemimpinan KPK Jilid 5 hingga akhir. Ia memastikan tidak ada proses hukum yang menjadi warisan buruk untuk periode selanjutnya. Kami pastikan tidak akan ada proses hukum yang cacat sebagai warisan untuk periode berikutnya, kata Firly. Sebelumnya, Tumpak menyebutkan KPK saat ini masih dalam on the track dan dipercaya masyarakat. Namun demikian, ia menyayangkan KPK kini jarang menangani kasus besar yang biasa disebut dengan the big fish. Hanya sayangnya kita belum bisa berhasil mengungkapkan kasus-kasus yang besar, kasus-kasus yang Asep mengatakan uang yang ditemukan tersebut dalam bentuk pecahan rupiah, namun dia belum bisa memastikan jumlah duit itu. Ia hanya memperkirakan nominalnya mencapai miliaran. Belum dihitung sampai saat ini, tapi kalau diperkirakan sampai miliaran, ungkap dia. Sebelumnya diberitakan, KPK melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi pembayaran tunjangan kinerja pegawai di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2020-2022. Lembaga anti rasuah ini pun telah menetapkan tersangka dan menaksir penyelewengan uang dalam kasus tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Namun, KPK belum merinci identitas para tersangka yang dimaksud, sebab proses penyidikan masih terus dilakukan.